Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh ke dalam tubir laut. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kita melakukan segala kegiatan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar dapat mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Kamis 16 Juni 2022 tertulis di dalam kitab Mazmur 51 ayat 3, demikian bunyinya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, biasanya kita manusia akan berusaha menyimpan, menyembunyikan bahkan menutupi setiap dosa dan kesalahan yang kita berbuat. Ada rasa malu ketika orang lain tahu dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Takut orang lain akan menganggap remeh dan merendahkan kita. Akibatnya, setiap orang berusaha menyembunyikan segala dosa dan kesalahannya. Namun, apakah dengan menutupi, menyembunyikan dosa dan kesalahan tersebut, hidup kita bisa tenang, aman, dan damai? Sama sekali tidak. Demikianlah yang terjadi dengan Raja Daud. Sebagai seorang raja yang memiliki wibawa, disayangi dan dihormati oleh rakyatnya yaitu umat Israel, hampir sempurna di mata umatnya. Namun ternyata ada dosa besar yang telah dilakukannya yang tidak ada seorang pun tahu. Namun Tuhan tahu. Allah yang Maha Tahu tidak membiarkan Daud terlena dengan dosanya. Daud telah berzina, tidur dengan istri Uria yaitu Batseba sampai menyebabkan Batseba hamil. Lalu Daud mengutus Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat agar Uria mati. Setelah Uria mati, Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Tuhan datang menegur Daud melalui hambanya yaitu Nabi Natan. Natan menjumpai Daud dan memberitahukan kemarahan Tuhan atas dosa yang telah dilakukannya dan hendak menghukum mati Daud. Setelah Daud mendengar kemarahan Tuhan dan hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan baginya, maka Daud pun menyesal dan memohon pengampunan Tuhan. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Doa penyesalannya dan mohon pengampunan yang dinaikkannya kepada Tuhan, inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita saat ini. Setelah Tuhan menegurnya, maka Daud tidak mengeraskan hatinya, melainkan menyesali dosa yang telah dilakukannya dan memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mengampuninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tidak ada seorang pun kita yang sempurna. Semua pernah salah, kilaf dan berbuat dosa. Namun tidak semua orang mau jujur dan mengaku dosa serta memohon pengampunan dari Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mau merendahkan hati kita. Jujur di hadapan Allah yang Maha Tahu serta memohon belas kasihan-Nya agar mengampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Melalui pengorbanannya, Yesus Kristus di kayu salib, Dia telah menebus dosa-dosa kita. Maka datanglah di bawah salibnya dan memohon pengampunannya. Maka tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak akan diampuninya. Jangan tunggu hukuman Tuhan jatuh atas hidup kita, tetapi marilah kita sadar dan memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka marilah kita memohon belas kasihan-Nya. Tidak ada yang tidak akan dapat diampuninya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami selalu membutuhkan anugerah pengasihan-Mu. Sebab kami adalah manusia yang tak luput dari dosa. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menyadari keterbatasan kami, sehingga kami lebih bergantung lagi pada pengasihan-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh apalagi jiwanya. Kiranya Tuhan menjamah, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Hiburkanlah yang berduka, kuatkan yang mengalami penderitaan dan cobaan. Berkati seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi harapan mereka. Jauhkan dari segala penyakit dan niat jahat. Sertailah kami Tuhan sepanjang hari ini. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada